Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim melalui channel yang insyaallah penuh berkah ini. Mudah-mudahan puasa kita benar-benar meningkatkan kualitas keimanan kita menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikat dan tujuan dari makna puasa itu sendiri benar-benar menjadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu poin penting, yaitu tentang adab di dalam berbuka puasa. Kita semua tahu dan merasakan bahwa berbuka itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Sebagaimana dalam hadis qudsi, lis-shaimi farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bahwa orang yang berpuasa itu akan diberikan dua kebahagiaan. Satu, kebahagiaan kecil, yaitu ketika dia berbuka puasa, dan kebahagiaan yang hakiki, yaitu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Berbuka puasa itu ibarat simulasi bahwa kita bertemu dengan makanan saja begitu bergembira, begitu senang. Apalagi kelak balasan saat kita dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah kebahagiaan yang tiada tara. Di dalam berbuka ini kemudian ada beberapa adab yang harus kita lakukan agar kemudian kita mampu memaksimalkan kualitas berbuka kita, sehingga dengan berbuka ini kemudian kita mendapatkan pahala yang banyak. Apa di antara adab berbuka itu? Yang pertama, ta'jilul fitr. Mempercepat di dalam melaksanakan berbuka. Didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjilu al-fitra. Tiada henti-hentinya orang itu berada di dalam kebaikan selama dia mempercepat di dalam berbuka. Muttafaqun alaih. Dan juga didasarkan kepada hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Bahwa orang itu berada senantiasa dicintai oleh Allah. Bahwa hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah dia yang mempercepat di dalam berbuka. Ketika azan maghrib sudah yakin datang, salah satu yang kesunahan yang harus kita lakukan, yang harus segera kita laksanakan, yaitu adalah mempercepat berbuka. Anjuran ini diberikan kepada mereka yang berbuka agar mereka segera mendapatkan kebahagiaan dan mengembalikan energi setelah dia menahan lapar dan haus min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Lalu adab yang kedua adalah du'aul fitr.
membaca doa ketika berbuka puasa. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Artinya berarti mustajab. Da'watul walid, wa da'watus sha'im, wa da'watul musafir. Yang pertama adalah doanya orang tua kepada anak-anaknya, doanya orang yang berpuasa, dan doanya seorang musafir. Maka atas dasar inilah kemudian saat berbuka, dalam berbagai versi riwayat hadis, kita dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Yang paling masyhur di antara kita yaitu dengan mengikuti riwayat Imam Abu Dawud, Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu. Atau versi Abu Dawud yang lain yaitu zahabat dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ada juga versi menurut hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirali. Memang ada berbagai versi tentang doa berbuka ini, dan saya biasanya al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan dari berbagai dalil itu saya baca semuanya. Allahumma lakas sumtu wa ala rizqika aftartu, dhahabat dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Dan baru kemudian kita dianjurkan membaca doa-doa setelahnya. Doa yang ingin Allah kabulkan hajat kita. Misalkan dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, diberikan keturunan yang saleh salihah dan lain sebagainya. Lakukanlah doa ini ketika berbuka puasa atau di saat kita berpuasa, karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang berpuasa. Yang ketiga, adab di dalam berbuka adalah berbuka dengan rutab. Baru kemudian kalau tidak ada dengan kurma kering, tamar. Kalau tidak ada baru dengan air. Ada salah kaprah yang disalahfahami dan difahami salah oleh masyarakat kita, yaitu berbuka dengan yang manis. Ini jelas adalah korban iklan. Iklan sirup terutama. Padahal berdasarkan hadis Abu Dawud, Daruqutni dan Hakim, an Anas bin Malik, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melaksanakan salat ala rutabat, yaitu dengan kurma yang masih basah, kurma yang belum kering. Harganya memang agak mahal, tapi dia lebih lembut karena memang rutab. Di beberapa kitab summa busrin, yaitu kurma segar yang baru dipetik. Meskipun di hadis ini tidak disebutkan, tapi di beberapa kitab disebutkan setelah rutab kemudian busr. Fa illam takun rutabat fatumairat. Kalau tidak ada rutab, Nabi berbuka dengan tamar. Jadi kalau tidak ada rutab, kita bisa berbuka dengan kurma kering yang banyak kita temukan di sekitar kita kalau bulan puasa. Fa illam takun tumairat hasawatin min ma. Kalau Nabi tidak ada rutab, diganti tamar. Kalau nggak ada tamar, Nabi meneguk beberapa air. Nah, di beberapa maraji, rujukan-rujukan kitab, berbuka dengan yang manis, yaitu misalkan dengan yang manisnya alami itu jatuh setelah air.
Jadi kalau di kitab kita itu disebutkan pertama rutab, kalau tidak ada rutab menggunakan busr, yaitu kurma yang masih baru dipetik. Kemudian tamr, kemudian ma'u zamzam kalau ada. Kalau tidak ada ma'u zamzam, ma'un, air. Ketika air tidak ada, baru boleh diganti dengan minuman yang manisnya alami, degan, atau yang lain-lain, buah-buahan yang ada airnya. Baru kemudian minuman manis yang manisnya dimasak. Jadi jangan salah kaprah mengira bahwa berbuka dengan yang manis itu dalilnya jelas. Padahal seperti saya sampaikan tadi dalam hadis riwayat Abu Dawud, Daruqutni dan Hakim, urutan berbuka itu dengan rutab. Kalau tidak ada kemudian tamr, kalau tidak ada baru kemudian air. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.